perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Noyan, NPM 20040201916. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mereview materi dari pertemuan 14 yang diampu oleh dosen Bapak Ludovicus Bomanswadu. Baik, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional, yaitu sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Yang berikut, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Yang berikut, inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Yang berikut, kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yang berikut, bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut pada yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup, berbangsa, dan bernegara. Yang berikut, bela negara mencakup bela negara secara fisik dan juga militer, dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang berikut, bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Yang berikut, bela negara juga secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya adalah diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Masih ada ahli lain yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa. Mereka antara lain James Lee Ray, Palmer, and Perkins, and Parakas Chandra. Unsur-unsur ketahanan nasional
Modal Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra, alamiah, dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Modal Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Modal ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra yaitu yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang berikut 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu yang pertama, gatra ideologi, yang kedua, gatra politik, yang ketiga, gatra ekonomi, yang keempat, gatra sosial budaya atau sosbud, yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Geografi, baik fisik maupun sosial. Yang berikut, gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai 2 peluang, yakni berpotensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila. Yang berikut, gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya, untuk keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Yang berikut, gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri. Baik, yang berikut, gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Gatra pertahanan keamanan negara.
Dan juga unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara, bangsa Indonesia. Dalam dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara tersebut bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menetapkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 14, yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sekian dan terima kasih.